Polda Metro Jaya berhasil menangkap pengedar ketumbar dan lada palsu di Kosambi, Tangerang. Ya, lalu bagaimana cara membedakan ketumbar dan lada asli dengan yang palsu? Berikut liputan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Amin Subarkah. Berikut ini. Lada dan ketumbar merupakan dua bumbu dapur yang menjadi andalan ibu-ibu dalam memasak. Dan tentu saja karena fungsinya yang penting ini, lada dan ketumbar menjadi dua bumbu rempah yang paling dicari oleh ibu-ibu dalam memasak. Namun seperti apa sih sebenarnya perbedaan antara lada dan ketumbar yang asli dengan lada dan ketumbar yang palsu? Nah, sekarang saya akan mengajak ngobrol salah satu pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dan kita sudah bergabung dengan Pak Bowo. Halo pagi Pak Bowo. Nah, Pak Bowo bisa diceritakan nggak perbedaan antara lada dan ketumbar yang asli dengan lada dan ketumbar yang palsu atau yang sudah direndam dengan senyawa kimia itu gimana sih Pak? Kalau lada itu yang asli hitam, yang asli dari kampung. Jadi kalau yang udah direndam, yang direndam sama bahan kimia itu bahan yang pemutih, itu warnanya putih, jadi nggak hitam. Bedanya di situ aja. Itu tadi kalau direndam itu memang kalau direndam pakai pemutih bisa bersih, tapi pembelinya pada seneng laku. Kalau yang hitam itu malah pada kurang peminatnya. Padahal ada resikonya kan kalau yang direndam pakai bahan kimia itu, tapi orang pembelinya seneng itu konsumennya karena bersih, hasilnya mungkin putih. Nah, yang menarik malah pembeli malah mencari lada yang sudah berwarna putih begitu ya Pak ya. Lalu Bapak pernah memberitahu nggak kepada pembeli, Bu, ini tuh salah, warnanya tuh ternyata ini berbahaya Bu kalau berwarna putih, itu gimana? Oh ya, kalau saya waktu udah 3 bulannya lewat tuh kan lagi ada itu tuh ada operasi. Itu memang nggak ada lada yang putih keluarnya yang hitam semua yang asli. Cuman malah pembeli rata-rata ngomongnya kok ladanya hitam gitu, nggak putih gitu. Biar dikasih tahu dia masih peminatnya masih seneng yang putih gitu di pasaran. Nah terus Pak, selama 2-3 bulan ini berpengaruh nggak sih sama omset penjualan lada dan ketumbar ini Pak? Pengaruhnya nggak ada, cuman itu sebentar waktu itu malah kurang laku itu. Nah, kurang laku itu ada bangsa setengah bulan ada itu. Aku udah ya 3 bulan lebih lah itu. Oke. Nah Pak, kan sudah polisi baru menangkap nih salah satu pelaku yang mencampurkan lada dan ketumbar ini dengan zat kimia berbahaya. Nah harapannya apa sih Pak ke depannya pemerintah tuh supaya bisa bagaimana gitu terhadap bumbu-bumbu dapur ini? Tahu itu saya sendiri kurang tahu gimana caranya, soalnya itu kan gimana ya, harus orang pedagang-pedagang yang besar tuh yang punya. Kalau kita pengecer mah nggak bisa, nggak tahu. Jadinya kan sedikit kita, soalnya mahal harganya. Iya, harganya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau harganya sebenarnya 200 standarnya. Per kilo? Nah, per kilo. Kalau ketumbar? Ketumbar murah, 27 sampai 30. 30.000 maksudnya. Jadi tidak berpengaruh kepada penjualan begitu ya Pak ya? Memang ya? Ada pengaruh. Iya, dan memang pembeli, yang menarik adalah pembeli cenderung lebih memilih lada dan ketumbar yang berwarna putih dibandingkan lada dan ketumbar yang berwarna hitam. Padahal kita tahu bahwa menurut kesaksian dari Pak Bowo sendiri, lada dan ketumbar yang hitam itu ternyata yang asli dan tidak direndam oleh senyawa kimia. Dan kita tahu bahwa senyawa kimia yang dicampurkan dalam lada dan ketumbar ini adalah senyawa sodium bikarbonat dan juga hidrogen peroksida, di mana keduanya itu merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh dan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Dan memang kita berharap supaya ke depannya pemerintah dapat terus menangkap oknum sejenis tidak terjadi masalah yang sama. Priscila Dauhan, Amin Subarkah, Berita 1, Jakarta.